Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, namaku Antonia Samantha Damara. Aku Benidias Wirnayanan. Aku Dania Prasetya. Aku Atanasius Atmaradian. Kita akan membahas apa nih di podcast kali ini? Bagaimana kalau kita membahas tentang perubahan iklim? Kalian pasti tahu kan, beberapa waktu lalu di YouTube ada sebuah acara kampanye yang berjudul Dear Earth. Dear Earth. Nah, di acara itu ada banyak sekali orang-orang terkenal seperti Blackpink, Billie Eilish, Jaden Smith, Anita, dan masih banyak lagi yang ikut serta di dalam acara itu. Kampanye ini bertujuan mengajak banyak orang untuk mencegah perubahan iklim. Bagus juga itu idenya. Iklim saat ini memang cukup memprihatinkan dan harus segera dicegah agar tidak semakin parah. Benar banget. Dalam upaya mencegah perubahan iklim ini, semua orang harus ikut berpartisipasi, termasuk kita sebagai generasi muda. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk ikut mencegah perubahan iklim? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Berikut ini poster himbauan membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan itu akan merusak lingkungan, apalagi jika sampah itu sudah menumpuk di sungai. Karena hal itu bisa menghambat aliran sungai dan mengakibatkan terjadinya banjir. Oleh karena itu, sampah-sampah yang menumpuk di sungai harus dibersihkan. Tentu saja akan sulit jika dibersihkan secara manual menggunakan tangan. Karena sungai pasti dalam dan terdapat air yang membuat kita sulit untuk membersihkan sampah yang ada di dasar sungai. Maka, untuk membersihkan sampah di dasar sungai, bisa menggunakan ekskavator hidrolik, yang merupakan alat untuk menggaruk atau mengangkut sesuatu. Pada dasarnya, prinsip kerja alat ini menggunakan hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Tenaga penggerak ekskavator hidrolik adalah mesin diesel yang mengubah energi mekanik menjadi energi hidrolik melalui tekanan pompa yang kemudian didistribusikan ke silinder hidrolik untuk menghasilkan gerakan. Secara singkat, ekskavator hidrolik menggunakan sistem hidrolik yang merupakan teknologi yang memanfaatkan zat cair untuk melakukan gerakan segaris. Sampah juga sebenarnya bisa kita manfaatkan kok menjadi sebuah kerajinan agar tidak membuat sampah semakin menumpuk di dunia ini. Karena peleburan sampah itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Salah satu contohnya, kita bisa membuat tempat pensil dengan memanfaatkan kaleng bekas. Dengan membuat kerajinan seperti itu, selain menjadi ramah lingkungan, kita juga bisa mendapatkan keuntungan jika kita mau menjualnya. Emangnya ada yang mau beli kerajinan dari bahan bekas seperti itu? Semua barang itu kita bisa jual asal kita mau membuat promosi yang menarik. Dalam mempromosikan produk, tentu kita harus tahu strategi promosi apa yang akan kita gunakan. Emangnya promosi itu penting ya untuk seorang wirausaha? Ya iyalah, promosi itu sangat penting. Karena dari promosi, kita bisa memperkenalkan produk kita kepada konsumen, jadi konsumen bisa tertarik dengan produk kita. Dengan begitu, akan banyak juga yang membeli produk kita. Kamu tadi bilang kita harus tahu strategi promosi. Emangnya strategi promosi itu kayak apa? Strategi promosi itu bisa berupa periklanan, seperti misalnya kita membuat poster iklan atau video promosi, lalu diupload deh di sosial media. Lalu juga bisa dengan cara memberi diskon agar konsumen tertarik, atau bisa juga kita langsung mempromosikan kepada konsumen secara langsung. Widih, keren. Bisa memanfaatkan sampah menjadi lebih berguna. Oh iya, itu kan baru satu cara untuk mencegah perubahan iklim. Kalian punya cara lain nggak nih untuk mencegah perubahan iklim? Ada dong, kita bisa ikut serta mendukung upaya pemerintah dalam mencegah perubahan iklim, yaitu dengan ikut serta menjaga habitat flora dan fauna agar bisa tetap berkembang dan terjaga kelangsungan hidupnya. Kalian pasti tahu konservasi alam kan? Nah, pemerintah sudah membentuk banyak sekali konservasi alam seperti cagar budaya dan suaka marga satwa.
di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Konservasi alam juga berdampak besar bagi kelangsungan kehidupan flora dan fauna. Banyak flora dan fauna yang sudah punah dan juga terancam di Indonesia ini. Contohnya saja harimau Jawa, Rafflesia arnoldi, jambu keling, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, konservasi alam sangatlah berpengaruh pada kelangsungan flora dan fauna. Memang benar cagar budaya dan suaka marga satwa itu harus ada untuk mencegah adanya eksploitasi alam yang berlebihan dari masyarakat. Oh iya, aku juga jadi ingat peristiwa Perang Dunia I dan II. Pada perang di masa itu, berdampak sangat besar di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya yaitu berdampak pada ekonomi suatu negara, dan dampaknya bisa menjadikan suatu krisis ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sehingga banyak masyarakat yang terpaksa mengeksploitasi alam dengan tidak bijak. Hutan digunakan untuk pembukaan lahan, sehingga alam pun rusak dan mengakibatkan pemanasan global yang berdampak pada perubahan iklim secara ekstrim. Nah, benar banget tuh. Aku juga jadi ingat bahwa salah satu cara mencegah perubahan iklim yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda yang melakukan penghijauan atau reboisasi. Tapi itu kan sulit dilakukan jika hanya dilakukan oleh satu orang saja. Nah, makanya kita sebagai generasi muda harus bisa mengajak orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan kita untuk membangun sebuah kelompok. Dengan membentuk suatu kelompok, kita bisa bersama-sama mencegah perubahan iklim ini dengan cara membuat acara penghijauan bersama di suatu lahan ataupun berdoa bersama untuk iklim dunia ini. Dengan berdoa artinya kita mengikut sertakan Tuhan dalam usaha kita untuk menanggulangi perubahan iklim. Benar tuh, dengan membuat persekutuan untuk bersama-sama melakukan penghijauan, kita sudah melakukan salah satu budaya luhur bangsa, yaitu gotong royong dan kepedulian. Dari kegiatan tersebut, secara tidak langsung kita sudah mempromosikan dan lebih menerapkan lagi salah satu budaya luhur bangsa kita. Jadi budaya luhur bangsa tidak hilang begitu, tetapi tetap harus dilestarikan. Budaya luhur bangsa juga lebih membawa pengaruh positif apalagi untuk remaja di zaman sekarang. Setuju banget aku dengan cara penghijauan ini, karena salah satu faktor perubahan iklim adalah meningkatkan konsentrasi gas karbon dioksida di udara. Nah, dengan melakukan penghijauan tentu akan membuat banyaknya pohon yang bisa melakukan fotosintesis untuk mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen. Kalian tahu nggak sih kalau fotosintesis itu termasuk penerapan keseimbangan? Karena dalam fotosintesis memiliki reaksi 6CO tambah 6H2O lalu difotosintetiskan menjadi C6H12O6 dan 6O2. Reaksi keseimbangan yang mengarah ke kanan merupakan hasil fotosintesis. Saat keseimbangan bergeser ke kanan reaksi, maka jumlah oksigen akan bertambah. Sedangkan saat keseimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat, mengeluarkan gas CO2. Gas CO2 selanjutnya dipakai lagi oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Perubahan dari keadaan keseimbangan semula ke keadaan keseimbangan yang baru akibat adanya aksi mempengaruhi dari wasitu dengan pergeseran keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan konsentrasi. Jika ditambah, maka keseimbangan bergeser ke lawan. Jika dikurangi atau diencerkan, maka keseimbangan bergeser ke arahnya. Lalu suhu, jika dinaikkan, maka keseimbangan bergeser ke arah reaksi endosperm. Jika diturunkan, maka keseimbangan bergeser ke arah exosperm.
volume. Jika tipe besar, maka keseimbangan bergeser ke jumlah koefisien besar. Jika tipe kecil, maka keseimbangan bergeser ke arah koefisien kecil. Tekanan. Jika tipe besar, maka keseimbangan bergeser ke koefisien kecil. Jika tipe kecil, maka keseimbangan bergeser ke koefisien besar. Dalam melakukan upaya-upaya itu, tentu kita harus memiliki tubuh yang sehat, apalagi saat ini masih ada virus corona. Menurut kalian nih, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita agar tetap bisa ikut serta dalam penanggulangan perubahan iklim? Ya, tentu saja olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, apalagi di masa pandemi ini. Banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan. Salah satunya senam irama. Senam juga salah satu olahraga yang mudah untuk dilakukan semua orang menurutku. Tapi terkadang, aku sering melihat orang senam, tapi malah asik berjoget karena lagu yang digunakan terlalu asik. Sebenarnya seperti itu tidak boleh, karena dalam senam itu ada urutan. Dari mulai pemanasan, latihan inti, lalu tahap terakhir. Ada pendinginan agar kita bisa merasakan manfaat dari senam itu secara maksimal jika dilakukan dengan baik. Memangnya, manfaat senam apa? Manfaat senam itu sebenarnya ada banyak, seperti kesehatan jantung, meningkatkan stamina, bahkan bisa memperbaiki suasana hati. Oh, pantas saja aku pernah melihat di Wisma Atlet orang-orang yang terpapar virus corona pada melakukan senam dan mereka terlihat bahagia saat senam. Ya, seperti yang aku omongkan tadi, senam memang salah satu olahraga yang seru, apalagi jika dilakukan bersama banyak orang. Pasti bisa membuat hati menjadi bahagia. Tapi aku bingung deh, kenapa ya harus pakai irama dalam senam? Ya, biar tambah semangat dong. Sebenarnya kalau menurutku, senam itu sulit deh. Karena aku tidak bisa menyusun gerakan-gerakan senam dengan baik. Kamu kan bisa memanggil instruktur senam untuk membantumu. Dengan memanggil instruktur senam, kita juga mungkin bisa diajarkan senam lain, seperti line dance, senam berpasangan, jika kamu punya pasangan sih, zumba, dan poco-poco. Wow, senam poco-poco, keren tuh. Aku pernah baca di beberapa berita kalau senam poco-poco sering dilakukan oleh TNI dan Polri. Oh iya, kalian tahu nggak? Kalau orang yang melakukan senam irama itu harus menguasai keseimbangan, koordinasi, dan kekuatan. Itu semuanya bukannya unsur kebugaran jasmani ya? Benar banget. Itu semua memang unsur kebugaran jasmani yang harus dikuasai oleh orang yang melakukan senam agar gerakan yang dia lakukan bisa baik dan sesuai. Selain itu, dari senam juga kita bisa membangun karakter disiplin karena senam kita harus melakukan gerakan sesuai ritme. Ternyata senam bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh ya, tapi juga harus ada yang dikuasai. Tidak bisa melakukan gerak yang asal-asalan. Oh iya, selain olahraga, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan? Selain olahraga, kita juga harus makan sayur dan buah untuk menjaga sistem pencernaan kita. Kalian tahu nggak kalau tubuh kita itu memerlukan zat makanan yang harus kita penuhi dalam sistem pencernaan. Zat makanan itu dibagi menjadi dua, yaitu zat makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro itu adalah zat makanan yang diperlukan dalam jumlah besar, seperti karbohidrat, lemak, protein, dan air. Sedangkan zat makanan mikro itu adalah zat yang diperlukan dalam jumlah yang sedikit, seperti vitamin dan mineral. Di dalam sistem pencernaan, terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Perbedaan kedua proses itu adalah jika pencernaan mekanik dilakukan dengan cara mengunyah, menelan, dan menghancurkan. Tapi jika pencernaan kimiawi adalah pencernaan makanan yang melibatkan beberapa enzim dengan fungsi yang berbeda-beda. Enzim yang berperan dalam proses pencernaan itu ada enzim amilase yang memecah karbohidrat, lalu ada enzim pepsin untuk memecah protein menjadi proton, enzim maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, enzim lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan yang terakhir ada enzim tripsin yang akan memecah pepton menjadi asam amino.
Dalam sistem pencernaan, tentu ada organ yang berperan di dalamnya. Beberapa organ itu ada mulut yang menjadi tempat masuknya makanan dan tempat dilakukannya proses mekanik yang dilakukan oleh gigi. Selanjutnya, ada kerongkongan yang merupakan saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Lalu ada lambung sebagai tempat terjadinya proses kimiawi dengan menggunakan enzim seperti enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Organ lainnya yaitu hati yang berfungsi untuk menghasilkan empedu yang digunakan untuk proses pencernaan lemak. Lalu ada usus yang terdiri dari dua macam usus, yaitu usus halus dan usus besar. Dalam usus halus terdapat 3 bagian yang memiliki tugas yang berbeda, yaitu usus 12 jari yang berfungsi untuk proses pemecahan makanan, lalu ada jejunum dan ileum yang berfungsi untuk menyerap nutrisi. Sedangkan usus besar berfungsi untuk membusukkan makanan sehingga menjadi feses. Proses pencernaan berakhir di anus yang merupakan tempat keluarnya sisa hasil pencernaan atau feses. Kita harus selalu menjaga sistem pencernaan kita, karena jika tidak, kita bisa terkena gangguan sistem pencernaan, seperti salah satunya adalah diare, yang ditandai dengan feses yang sangat cair. Salah satu cara menjaga sistem pencernaan, dan tentu saja dengan cara menjaga pola makan, kebersihan makanan, dan jangan lupa makan buah dan sayur yang kaya akan vitamin dan gizi. Selain itu, kita juga harus memperhatikan berat badan kita dengan cara memperhatikan indeks massa tubuh atau BMI agar kita tahu kita itu termasuk di dalam golongan berat yang sehat atau tidak sehat. BMI dihitung dengan cara membandingkan berat badan dan tinggi badan kita. Jangan sampai kita termasuk berat badan yang tidak sehat, apalagi sampai obesitas, karena itu sangat berbahaya. That's right. Vegetables and fruits are useful for us because they contain a lot of nutrition, vitamin, and mineral. Vegetables and fruits provide many benefits for against our sickness. During this pandemic, we must take care of our body health by eating vegetables and fruits. Nah, kita sudah membicarakan cara-cara untuk mencegah perubahan iklim. Tapi kita melupakan satu hal yaitu bagaimana agar banyak orang tertarik untuk bersama-sama mencegah perubahan iklim. Kalau menurutku sih, kita harus membuat suatu karya yang isinya tentang ajakan untuk mencegah perubahan iklim dan menjaga lingkungan. Misalnya, dengan membuat kaligrafi atau poster ajakan menggunakan aksara Jawa dengan kalimat aja buang sampah sembarangan amarga bisa fatal. Keren tuh idenya. Selain bisa menarik banyak orang, kita juga bisa melestarikan budaya bangsa, yaitu tulisan Jawa. Sudah cukup sepertinya perbincangan kita tentang perubahan iklim. Semoga podcast kami ini bisa mengajak banyak orang, khususnya generasi muda, untuk peduli dengan lingkungan dan perubahan iklim ini. Sekian dari kami dan terima kasih.